Halo, apa kabar kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 18 Juni 2024. Sajian utama hari ini antara lain, sehari jelang Lebaran Haji Oku kembali dilanda banjir. Harga daging sapi alami kenaikan harga. Dua wanita pengedar sabu diringkus polisi. Iya, Pak. Lihat Pak, sini Pak. Pemirsa inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Hujan deras cukup lama tadi malam membuat beberapa wilayah di Kabupaten Oku khususnya Batu Raja banjir. Bahkan beberapa pemukiman harus tergenang air setinggi 1 meter lebih. Sehari jelang Idul Adha, beberapa pemukiman warga dan jalan protokol di Batu Raja, Ogan Komri Ulu kembali kebanjiran. Hal itu disebabkan hujan deras yang melanda Batu Raja dan sekitarnya pada tadi malam. Selain itu diduga akibat buruknya beberapa drainase dan banyaknya pengembang perumahan hingga resapan air berkurang. Dampaknya warga harus berjibaku menyelamatkan barang-barang berharga mereka lantaran direndam banjir. Seperti kawasan Rumah Sakit Holindo dan Sriwijaya. Meski begitu tidak separah banjir yang melanda Kabupaten Oku sebelumnya. Namun banjir kali ini cukup merepotkan warga lantaran sebentar lagi akan menghadapi Lebaran Haji. Saat ini kondisi banjir sudah mulai surut. Namun semalam ketinggian banjir mencapai 1 meter. Hal ini akibat intensitas hujan yang tinggi dengan durasi yang lama. Untuk wilayah Batu Raja Timur, terutama untuk Batu Raja Permai itu sudah kering. Tinggal blok L baru ada beberapa titik yang masih tergenang air. Kemudian di RS Sriwijaya itu ada titik tertentu yaitu di jalan masuk kurang lebih ya kalau untuk nyebrang secara bergantian dan di pasar baru pasar Sriwijaya. Hingga Minggu pagi banjir berangsur surut. Namun beberapa warga di sisi lain menyiapkan perayaan Idul Adha. Namun beberapa warga juga harus sibuk kebanjiran. Dari Ogan Komri Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir genangi jalan menuju ke kawasan eks-transmigrasi Senabing Lahat. Akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu dan harus memutar arah apabila ingin melintas. Banjir akibat luapan sungai Selingsingan membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Menurut keterangan warga, jalan itu digunakan warga 3 desa, yakni Desa Purwosari, Karangrejo, dan Makartirtima. Jalur alternatif yang bisa memangkas perjalanan setengah dari jalan utama ini menjadi favorit warga karena lebih singkat. Sayangnya akses jalan menuju ke Kota Lahat ini sering terendam banjir. Banjir biasanya disebabkan hujan lebat dengan durasi panjang. Alih fungsi hutan juga diduga menjadi pemicu banjir. Sungai Selingsingan yang berukuran tak lebih dari 6 meter meluap hingga ratusan meter. Warga yang ingin pergi ke kawasan Kota Lahat terpaksa menggunakan jalur yang sangat jauh, menempuh perjalanan 2 kali lipat dibandingkan dengan jalur yang dilanda banjir. Ya, kami minta tolonglah ke pemerintah, segera atasilah ini kebanjiran ini supaya kami bisa istilahnya berhubungan lancar gitu. Iya, itu ya Pak ya. Jadi dibuat jembatan yang lebih tinggi. Sering kalau musim hujan curahnya tinggi banjir Pak. Oh, banjir ya. Jadi kalau banjir gini terganggu nggak aktivitasnya Pak? Sangat terganggu Pak, seluruh aktivitas untuk melewati jembatan Selingsingan ini menuju Kota Lahat. Ini jalan satu-satunya, akses satu-satunya Pak? Akses satu-satunya. Warga berharap adanya perbaikan sehingga saat hujan turun sungai tidak menggenangi jalan. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Pala Putra iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Harga daging sapi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan jelang Idul Adha terus merangkak naik hingga tembus mencapai Rp150.000 per kilogram. Harga daging ini diperkirakan akan terus naik hingga Lebaran. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan merangkak naik. Saat ini harga daging di pasaran mencapai Rp150.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp125.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi sejak beberapa hari terakhir sehingga menyebabkan omset penjual menurun akibat sepi pembeli. Pembeli kini mengurangi jumlah pembelian.
Biasa membeli 1 kilogram kini hanya membeli setengah kilogram dan terkadang hanya 1/4 kilogram. Dalam sehari hanya mampu menghabiskan 5 hingga 6 kilogram daging sapi, padahal sebelumnya laku terjual hingga 8 kilogram per hari. Beruntung para pedagang sapi ini rutin menjadi pemasok daging di rumah makan sehingga sedikit terbantu. Sementara untuk tulang dipatok dengan harga Rp80.000 yang sebelumnya di harga Rp70.000 per kilogramnya. Biasanya biasa tuh. Biasa tuh, biasa. Harga normal. Sehari-hari. Pengalaman sebelumnya pernah naik tak? Kira-kira ada lebaran. Mungkin dari 2 hari nak lebaran baru naik. Kenapa tuh, Pak? Memang biasa kayak itu. Permintaan banyak atau macam mana? Permintaan tadi kan lumayan naik. Kenaikan harga daging sapi ini diakui pedagang diperkirakan akan terus naik hingga H-1 Lebaran. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha di beberapa pasar tradisional di Batu Raja, Ogan Komering Ulu mengalami kenaikan yang cukup drastis, khususnya cabai, buncis, dan sembako lainnya. Kenaikan harga ini membuat pedagang mengeluh sepinya pembeli. Jelang Idul Adha, harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Batu Raja, Ogan Komering Ulu mengalami kenaikan cukup drastis. Kenaikan merata di beberapa komoditi, seperti sayur mayur dan sembako. Untuk harga buncis dari harga Rp10.000 per kilogram kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Cabai merah dari harga Rp60.000 per kilogramnya, kini pedagang menjual Rp100.000 per kilogramnya. Tak hanya itu, sembako seperti telur, beras, minyak goreng, dan gandum juga tak luput dari kenaikan. Untuk telur, harga sudah berada di harga Rp29.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, harga sembako rata-rata naik Rp2.000 hingga Rp5.000. Kenaikan itu membuat beberapa pedagang mengeluh sepinya pembeli. Sepi, Pak. Sepi ya? Aturan hari ini kan sudah rame gitu, ini masih sepi dari pagi. Saya inilah paling jauh lewat adalah si konwo yang lewat. Apa yang naik, Bu? Bahan-bahan pokok tuh naik loh, dari telur sampai ke gandum, minyak, gula, beras naik. Dan harga daging sekarang berapa, Bu? 14. Jual kita 14. Jual 14. Ada kemungkinan naik tak? Ada kan? Sampai Naik. sampai berapa kira-kira, Bang? Sekitar 15, 16 tahun. 18, 16. 16 ya. Tak hanya itu, harga daging sapi segar pun mengalami kenaikan, kini berada di Rp150.000 per kilogramnya. Para pedagang sendiri mengaku kenaikan ini akan terus berlanjut hingga Lebaran Idul Adha, dan harga sembako akan tetap setelah Lebaran selesai. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kabar gembira datang dari aparatur sipil negara atau ASN yang ada di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Oku Timur. Pasalnya, gaji ke-13 yang dinanti-nanti oleh para aparatur sipil negara tersebut sudah bisa dicairkan. Untuk memenuhi pembayaran gaji ke-13 ASN yang ada di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Oku Timur, siapkan dana sebesar Rp32.979.000.000. Dan dana tersebut nantinya akan digunakan oleh Pemkab Oku Timur untuk pencairan gaji ke-13 CPNS, P3K, DPRD, serta Bupati dan Wakil Bupati. Informasi pencairan tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Oku Timur, Agustian Pahrimale. Agustian juga menambahkan pencairan gaji ke-13 tersebut mulai disalurkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 kemarin. Pembayaran gaji ke-13 tersebut sudah diatur dalam PP nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 di mana pasal 12 PP nomor 14 tahun 2024. Gaji ke-13 akan dibayarkan paling cepat pada Juni 2024. Sedangkan sumber gaji ke-13 itu sendiri bersumber dari APBD Oku Timur tahun 2024. Pemerintah daerah melaksanakan amanat PP 14 tahun 2024 yang mana di dalam PP tersebut mengatur terkait dengan pemberian THR dan gaji 13. THR sudah kita laksanakan, kemudian untuk gaji 13 mulai kemarin ya, sudah mulai kita realisasikan sesuai dengan arahan Pak Bupati. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco, iNews melaporkan. Dua wanita pengedar sabu diringkus polisi. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pak, ada apa, Bu? Lihat, Pak, sini, Pak.
gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Dua wanita pengedar sekaligus pemakai narkoba jenis sabu kembali diciduk Unit 1 Satres Narkoba Polres Oku. Kedua wanita ini ditangkap di jalan saat malam hari. Jajaran Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu kembali menangkap dua wanita secara terpisah. Kedua wanita ini merupakan bandar sekaligus pemakai sabu. Tersangka pertama disergap polisi bernama Hadiah, 34 tahun, di halaman rumahnya Desa Tanjung Baru. Tersangka sempat membuang sabu di ruko sebelum akhirnya ditemukan petugas. Dari tangan tersangka ditemukan sabu seberat 10 gram lebih serta timbangan digital. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan jaringan tersebut dan meringkus seorang wanita bernama Aminah Rohayani. Wanita ini diciduk di Desa Tanjung Baru saat hendak membeli makanan. Dari tangan tersangka polisi menyita sabu 3,32 gram yang dilakban di dalam bungkus rokok. Saat dilakukan penggerebekan, kedua tersangka tak bisa berkutik saat ditemukan sabu dari tangan mereka. Pengedar narkotika yang bernama Mina, kemudian ditemukanlah BB seberat 3,32 gram. Dari sana, anggota terus melakukan pengembangan dipimpin oleh Kanit Ibda Fitrawadi, mendapatkan lagi satu tersangka wanita yang bernama Dija dengan BB 10,66 gram. Beserta timbangan dan plastik-plastik pit yang terdapat di tasnya. Saat ini kedua tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, diancam kurungan 7 tahun penjara. Sementara para pelaku mengaku mendapat narkoba dari salah seorang bandar besar dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan seorang pengedar sabu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan jadi tontonan warga. Ratusan warga padati jalan apresiasi polisi karena peredaran narkoba sudah meresahkan. Penangkapan seorang pengedar narkoba jenis sabu EA 37 tahun di Desa Mangujaya, Kecamatan Sira, Pulau Padang, Kabupaten Oki menjadi tontonan warga. Ratusan warga memadati jalan hanya untuk menyaksikan penangkapan pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang ada di desa tersebut. Penangkapan yang cukup menggegerkan itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat karena selama ini sudah sangat meresahkan. Ditangkapnya pelaku oleh petugas gabungan tim Macan Komering Polres Oki bersama Ditreskrim Narkoba Polda Sumsel saat pelaku berada di pondok narkoba yang berada di kebun jeruk sekitar 300 meter dari desa. Pelaku memang sudah menjadi target operasi polisi. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 1 bilah sajam, 8 buah bong, 2 timbangan, 1 unit HP, 2 kantong kecil paket sabu, 45 pirek, 5 korek api, 1 box untuk memecah narkoba, dan baterai kecil. Selain mengamankan pelaku, berikut barang bukti polisi juga membongkar pondok narkoba yang kerap digunakan untuk tempat pesta narkoba di desa tersebut. Untuk barang bukti ada 1 bilah tajam, kemudian ada 42 pirek, kemudian ada timbangan, kemudian ada juga 2 kantong kecil sabu dan 1 alat untuk memisahkan sabu. Untuk TKP itu berada di kebun jeruk yang jaraknya kalau dari jalan desa Mangunjaya itu masuk ke dalam itu lebih kurang 300 meter. Dari Ogan Komering Ilir, Fitria di iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian sepeda motor modus meminjam lalu menduplikat kunci motor milik korbannya diringkus polisi. Pelaku ditangkap di salah satu hotel saat sedang tidur bersama teman-temannya.
Salah satu kamar hotel di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang disewa oleh seorang pelaku pencurian sepeda motor ini digerebek Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Saat digerebek, pelaku yang sedang tertidur pulas bersama temannya tak berkutik saat diborgol polisi. Setelah ditangkap dan dimintai keterangan, pelaku mengakui perbuatannya. Menurut keterangan polisi, modus yang dilakukan pelaku dalam melancarkan aksinya yakni dengan cara meminjam motor lalu menduplikat kunci motor milik korban. Pelaku kemudian mencuri motor saat korban lengah dengan kunci duplikat tersebut. Sebelumnya aksi pencurian pelaku terekam CCTV dan korban membuat laporan polisi. Daripada pelaku ini dia kenal bukan kenal dekat dengan korban, begitu kenal dia pinjam sepeda motornya dan sepeda motor itu kunci digandangnya. Dan begitu korban lengah, motor korban diambil oleh pelaku. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Selviana, sampai jumpa.